Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedamaian. Sahabat cara kerja Wahyu, hari ini kita akan membahas agama dengan judul Apa Agama Allah? Sahabat, saya seringkali berdiskusi ringan dengan teman-teman. Namun pada suatu hari, salah satu teman bertanya yang membuat saya terdiam. Pertanyaannya cukup menohok, mungkin mewakili kegelisahan anak muda zaman sekarang. Dia bertanya, sebenarnya Allah itu beragama apa? Teman saya pastilah menganggap agama itu organisasi. Jujur saja, dulu saya juga berpandangan bahwa agama itu ibarat kumpulan orang yang dibedakan oleh label nama perkumpulan. Ada agama A, ada agama B, ada agama C, dan seterusnya. Waktu itu, saya membayangkan Allah sebagai pemimpin dari salah satu kumpulan orang-orang tersebut. Jadi, kalau pemahaman teman saya masih sama seperti pemahaman saya dulu, wajar saja muncul pertanyaan, Allah berpihak ke perkumpulan orang-orang yang mana? Atau Allah beragama apa? Sahabat, mari kita coba urai hal ini dengan pendekatan bahasa pemrograman atau teknologi. Bukan berarti kita mengabaikan metafora-metafora lama dari abad ke-7, tetapi pendekatan ini rasanya pas, terutama bagi anak muda yang mulai familiar dengan istilah-istilah teknologi untuk mengurai agama secara nalar. Dalam pemahaman saya sekarang, agama itu bukan kumpulan orang, melainkan sistem operasional atau OS. Agama adalah teknologi hidup, dan Allah hanya menciptakan satu-satunya sistem operasional yang fungsional untuk kebaikan manusia dan semesta. Tidak ada versi lain atau sistem tandingan. Sementara itu, orang-orang yang berkumpul dalam satu perkumpulan bisa dinamakan sebagai user atau kelompok pengguna, bukan pembuat sistem. Kalau kemudian muncul nama-nama yang seolah nama sistem operasional atau OS, itu sebenarnya bukan nama OS, tapi nama kelompok pengguna tadi, atau user yang dibuat oleh manusia di kemudian hari. Mereka berkelompok berdasarkan pemahaman atau interpretasi mereka terhadap panduan dari sang pencipta sistem. Terkait sejarah ini, akan kita bahas nanti di dalam krisis jalur koordinasi. Kita kembali. Apa itu sistem operasional? Coba kita bayangkan fungsi sistem operasional itu di dalam HP milik kita. Apa fungsinya itu? Agar HP tidak hanya menjadi barang rongsokan, atau HP tidak hanya menjadi ganjalan pintu, atau sekedar barang tidak berguna. OS atau sistem operasional itu ada supaya HP memiliki fungsi untuk menjalankan aplikasi. Contohnya seperti Windows, Linux atau Linux, Android atau iOS. Dalam konteks ini, user adalah orang yang bertugas menjalankan SOP atau wahyu untuk fungsionalitas hidup melalui sistem operasional. Sedangkan Allah adalah sang pembuat sistem. Dialah pemilik kode dasarnya. Al-Khaliq atau Maha Pencipta berarti Allah yang mendesain sistem operasinya. Al-Bari, Maha melepaskan atau Maha membuat. Berarti Allah yang menginstal sistemnya di alam semesta. Al-Musawwir atau Allah Maha membentuk rupa
Dialah yang mengatur antarmuka kehidupan supaya kita memahami fungsionalitasnya. Jadi, bila muncul pertanyaan, Allah beragama apa? Nah, kalau diurai secara teknologi, maka bunyi pertanyaannya akan seperti ini. Sang pembuat sistem itu menggunakan OS apa? Bagi yang paham dunia teknologi, pertanyaan ini terasa kurang pas. Bisa jadi ini pertanyaan dari user yang sedang kebingungan. Mungkin kehabisan kopi. Sebab pencipta sistem, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membutuhkan OS atau sistem operasional atau agama. Allah sebagai pencipta sistem semesta membuat OS semesta untuk diinstal di hardware semesta, yakni alam semesta dan segala isinya, agar berfungsi, bukan untuk digunakan oleh dirinya sendiri. Kebetulan nama OS semesta yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama yang sama dengan kelompok pengguna atau user, yakni Islam. Baiklah sahabat, kita bertemu di pembahasan selanjutnya. Kami bedah sampai akar, Anda jahit sampai nalar. Salam kedamaian.